Baik, pasangan calon nomor urut 1 harap disimak pertanyaan karena kami tidak akan mengulang kembali pertanyaan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang bupati dalam memenuhi kekurangan jumlah dokter? Karena kita tahu dokter merupakan pelayan kesehatan bagi masyarakat, terutama di pedesaan. Waktu 2 menit dimulai dari Anda bicara. Baik, terima kasih. Untuk di Kabupaten Pringsewu, jumlah dokter ataupun kekurangan dokter, insya Allah akan kita jalin kerjasama dengan perguruan tinggi serta pemberian beasiswa bagi para calon mahasiswa yang akan melanjutkan program pendidikan pada bidang kedokteran, sehingga diharapkan nantinya jumlah dokter itu bisa mencukupi di Kabupaten Pringsewu. Begitupun dengan fakultas-fakultas kedokteran yang ada. Jalinan kerjasama Kabupaten Pringsewu dengan UGM di bidang kesehatan, insya Allah kita akan menerima dokter-dokter dari perguruan tinggi. Begitupun jalinan kerjasama Pemda Pringsewu dengan Unila, di mana kita memberikan bantuan dan diharapkan nantinya mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pringsewu setelah mendapat pendidikan, karena kita bekerja sama, maka dia akan dikembalikan di Kabupaten Pringsewu, sehingga jumlah dokter yang ada di Kabupaten Pringsewu pun dengan dokter-dokter spesialis Kabupaten Pringsewu sudah menjalin kerjasama untuk menyekolahkan dokter-dokter spesialis pada perguruan tinggi yang ada, sehingga nantinya di bidang kedokteran kita akan banyak spesialis-spesialis untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di bidang kesehatan serta kedokteran yang ada. Terima kasih. Masih tersisa 20 detik. Cukup. Mohon disimak pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaannya. Dalam rancangan RPJP Pringsewu 2025-2045, visinya Pringsewu berdaya saing, maju, dan berkelanjutan. Bagaimana pandangan saudara tentang visi tersebut? Dan untuk RPJMD pertama, apa yang akan difokuskan, khususnya bidang pendidikan? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Ya, terima kasih. Saya kira visi yang ada di dalam RPJP ini sudah sejalan dengan visi yang kami usung dalam pilkada ini, yaitu maju dan sejahtera. Saya kira visi ini sangat tepat, karena dalam kondisi sekarang Kabupaten Pringsewu sudah saya sampaikan tadi, sudah 16 tahun berdiri sebagai daerah otonom. Namun demikian masih banyak potensi-potensi yang belum terkelola dengan baik, sehingga upaya untuk mencapai kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat masih mendapatkan hambatan. Nah, ke depan apa yang akan kami lakukan di sektor pertanian? Maka yang tentu akan kami lakukan, yang pertama adalah bagaimana kesediaan air di Kabupaten Pringsewu, khususnya untuk lahan-lahan pertanian bisa tercukupi. Karena ini adalah menjadi salah satu yang menjadi keluhan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami akan mengupayakan untuk menormalisasi kembali saluran-saluran irigasi, kemudian mengoptimalkan sumber-sumber air melalui aliran sungai maupun daerah irigasi yang ada di Kabupaten Pringsewu ini, sehingga diharapkan sektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Pringsewu bisa semakin meningkat. Ya, sampai saat ini masih memberikan kontribusi sekitar 23%. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan dapat diselesaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini masih mengganjal, bisa semakin meningkatkan sektor pertanian yang akan disertai dengan sektor-sektor lainnya untuk meningkatkan pendapatan regional bruto Kabupaten Pringsewu. Demikian, terima kasih. Baik. Pasangan calon nomor urut 3 harap disimak baik-baik. Kembali kami ingatkan bahwa kami akan hanya membacakan 1 kali pertanyaan ini. Bagaimana strategi untuk meningkatkan indeks desa membangun menuju desa mandiri
di Kabupaten Pringsewu. Waktu 2 menit dimulai dari Anda bicara. Terima kasih. Untuk meningkatkan indeks desa membangun, kita memang sudah bertemu dengan banyak masyarakat. Salah satunya ada namanya Bu Ana yang mengeluhkan, dia ibu rumah tangga dengan 4 anak, mengeluhkan tentang sulitnya menjual produk, dia jualan keripik pisang. Jadi salah satu dari upaya meningkatkan indeks desa membangun adalah dengan meningkatkan atau mencetak 3.000 UMKM yang seperti tadi saya sampaikan. Kita mempunyai 9 program yang itu semua programnya adalah berbasis desa. Yang pertama adalah 3.000 UMKM kita akan cetak dari talenta-talenta baru yang anak muda. Lalu kita juga akan memperhalus jalan supaya perekonomian menjadi mulus. Karena apa? Karena jalan atau infrastruktur itu sangat penting. Bagaimana seorang petani ataupun peternak ataupun nelayan, dan itu yang dia tidak bisa menjual akses hasil produksinya secara cepat, maka itu akan membuat produksinya ataupun hasilnya menjadi tidak produktif ataupun tidak mempunyai nilai jual yang lebih. Mungkin Bu Mina menambah. Cukup. Cukup? Baik, terima kasih. Untuk pasangan calon nomor urut 4 mendapatkan kode undian dengan huruf H. Kondisi masih tersegel, saya perlihatkan. Pasangan calon nomor urut 4 untuk dapat menyimak karena pertanyaan tidak akan kami ulang. UMKM merupakan salah satu sendi perekonomian dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pringsewu berada di urutan ketiga jumlah UMKM di Provinsi Lampung. Akan tetapi, proses perizinan seringkali menjadi hambatan dalam keberlangsungannya. Bagaimana kebijakan dan langkah nyata yang dapat membantu masyarakat dalam mempermudah proses legalitas perizinan berusaha di Kabupaten Pringsewu? Waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Izin menjawab. Yang kita tahu bahwa UMKM yang berada di Kabupaten Pringsewu sebanyak 20 ribuan, tapi yang berhasil mendaftarkan di NIB itu hanya 4.822. Jadi masih banyak UMKM yang belum terdapat NIB. Jadi kami ingin melakukan pembinaan kepada UMKM tersebut untuk segera melakukan legalitasnya. Karena ketika mereka tidak punya legalitasnya, mereka akan sulit untuk menjual. Karena yang kami pelajari selama kami bertemu dengan masyarakat, UMKM di Pringsewu ini cuma bisa produksi, hanya bisa memproduksi, tapi kesulitan dalam menjual. Dan kami, Ririn dan Wiryawan, berusaha untuk membantu mereka untuk memasarkan produk-produk UMKM mereka secara digital, secara nasional dan internasional. Karena banyak sekali potensi-potensi UMKM di Kabupaten Pringsewu yang harus dikembangkan. Jadi ketika mereka tidak mempunyai NIB, itu kami akan sulit membantu memasarkan produk-produk mereka. Sehingga nanti kami akan melakukan pembinaan kepada UMKM yang ada di Kabupaten Pringsewu dan melakukan pelatihan untuk mereka membuat nomor izin berusaha NIB, sehingga kami dapat membantu mereka untuk memasarkan produk-produk UMKM. Sehingga ketika kami membantu memasarkan produk-produk UMKM, permintaan UMKM akan meningkat, tentunya akan menambah lapangan pekerjaan dan akan mensejahterakan warga di sekitar UMKM tersebut. Sehingga masyarakat Pringsewu mendapat penghasilan, mendapat pekerjaan, dan mengurangi tindak kriminalitas. Mungkin itu. Ya, menambahkan. Pendampingan pembinaan terhadap UMKM tidak saja melulu tentang NIB-nya, tapi juga produk yang akan kita arahkan dengan berbagai inovasi dengan mendatangkan pelatih-pelatih yang sudah berpengalaman baik dari luar Pringsewu maupun tingkat nasional. Sehingga niat kami untuk mewujudkan UMKM dalam skala global melalui inovasi dapat terwujud dan UMKM ini pelaku-pelaku ekonomi kita menjadi sejahtera semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih.